Kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak UU kembali mengulang apa yang Bapak sampaikan sebelum jeda. Jadi Bapak sudah mengunjungi Ponpes Al Zaitun sejauh ini 3 kali ya Pak? Baik, kami sepertinya masih ada kendala untuk bisa berkomunikasi dengan Pak UU, tapi nanti kita akan tanya lebih lanjut lagi dengan Pak UU. Atau kita sudah terhubung Pak UU? Baik, kita masih coba perbaiki komunikasi dengan Pak UU. Nah, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Anwar Abbas. Pak Anwar Abbas, dari hasil kesimpulan pada tahun 2002 pada saat itu, kemudian apa rekomendasi yang diberikan oleh MUI? Ya karena masalah yang ditimbulkan oleh pesantren Al Zaitun ini sebenarnya terletak pada sosok Panji Gumilang ya. Ya oleh karena itu menurut saya ya, bukan menurut saya, menurut saran di sini supaya rekomendasi yang memanggil pimpinan pesantren Al Zaitun untuk dimintai klarifikasi atas temuan-temuan yang didapat dari investigasi tim peneliti Mahat Al Zaitun. Yang kedua, rekomendasi dikarenakan persoalan mendasar Mahat Al Zaitun terhadap para kepemimpinannya, diharapkan pimpinan harian MUI dapat mengambil inisiatif dan langkah-langkah konkret untuk menaik kepemimpinan di Mahat Al Zaitun. Yang ketiga, pimpinan harian MUI agar mengambil keputusan yang sangat bijak dan arif menyelamatkan lembaga Al Zaitun dengan berdasarkan pada prinsip kemaslahatan umat. Ini 3 rekomendasi yang disampaikan oleh tim peneliti. Mohon maaf Bapak, ini adalah rekomendasi saat ini atau tahun 2002 lalu Bapak? Tahun 2002 yang lalu. Kalau baik. sekarang kan belum ada kesimpulannya karena tim masih bekerja kan. Baik, betul. Nah, hasil rekomendasi itu kemudian diserahkan kepada siapa pada saat itu dan apakah ada tindak lanjut Pak? Ya ada tindak lanjut, tapi kan Saudara Panji Gumilang itu kan tidak menghormati MUI kan. Jadi dipanggil bagaimanapun dia tidak akan datang. Karena dia menganggap dirinya sangat kuat. Oleh karena itu saya terus terang secara pribadi, ini pendapat pribadi ya. Menurut saya sebaiknya masalah Al Zaitun ini, terutama masalah Panji Gumilang ya, bukan Al Zaitun yang bagi saya yang jadi apa. Persoalan yang ditimbulkan dan kegaduhan ditimbulkan ini bukan oleh Al Zaitun menurut saya, tapi oleh sosok pemimpinnya yang bernama Saudara Panji Gumilang ya. Menurut saya sebaiknya supaya semuanya merasa diperlakukan secara adil, dia merasa diperlakukan secara adil dan yang lain juga merasa diperlakukan secara adil, maka sebaiknya kasus Panji Gumilang ini dibawa ke ranah hukum untuk diadili dengan seadil-adilnya ya. Sehingga dengan demikian nanti kalau seandainya sudah hakim sudah memutuskan ya kita patuh kepada apa yang diputuskan oleh hakim. Jadi kalau kata menurut saya ya kalau kita ingin ya kegaduhan ini berakhir, maka menurut saya ya bawa saja masalah ini secepatnya diproses oleh polisi, dibuat proses verbalnya, diserahkan kepada kejaksaan dan jaksa membuat tuntutannya lalu dibawa ke pengadilan untuk diuji secara bersama-sama ya. Silakan Saudara Panji Gumilang mendatangkan pembelanya gitu kan ya, silakan dia berargumentasi dan pihak yang menggugat nanti juga akan seperti itu punya pembela dan juga punya apa namanya argumentasi sehingga nanti diuji ya. Sehingga nanti hakim bisa memutuskan ya mana yang benar. Ya. Baik. Saya begitu yang terbagus ya. Jangan biarkan bergantian kayak begini sekarang. Menurut saya ini selesaikan secara hukum karena negara kita negara hukum kan gitu ya. Baik Pak Anwar. Itu sebaiknya saya secara pribadi saya menyarankan kasus ini sebaiknya dibawa ke ranah hukum. Ya, sebelum nanti Pak Trubus bisa berikan pandangan mengenai bagaimana jika ini dibawa ke ranah hukum, saya akan kembali lanjutkan perbincangan dengan Pak UU terlebih dahulu. Pak UU kembali tadi menyinggung apa yang Bapak sampaikan. Jadi sejauh ini Bapak sudah sempat berkunjung ke Al Zaitun 3 kali ya Pak, dan baru sekali atau kunjungan yang terakhir lah yang membicarakan mengenai video viral yang dilakukan dalam Al Zaitun. Pada saat itu, pada saat bertemu dengan Panji Gumilang, apa Pak tanggapan dan reaksinya? Ya, Pak Panji juga kan menjelaskan pada kami begitu. Ya, kami dengar apa yang dijelaskan oleh beliau, termasuk juga tentang mazhab Bung Karno gitu kan. Kemudian tentang sholat yang di jaraknya agak berjauhan dan yang lainnya. Bahkan saya juga sampai bertanya, itu yang perempuan di saat sholat di depan itu siapa? Beliau kan jawab sama saya. Tapi saya tidak bisa menyampaikan jawaban-jawaban beliau pada kesempatan ini. Tapi sudah saya komunikasikan Pak Gubernur. Memang ada juga beberapa kiai seperti Pak Abbas ini
untuk langsung ke ranah hukum dan yang lainnya di saat pertemuan dengan para kiai di gedung Senata itu. Ya, tapi Pak Gub kan tidak serta-merta, tetap beliau bijaksana, melihat dulu situasi dan kondisi, kemudian cek and recheck dulu, baru mungkin ada tahapan-tahapan selanjutnya setelah tim yang dibentuk bergerak seperti itu. Baik, pada saat Pak UU datang yang terakhir kali, apakah hanya meminta keterangan saja pada saat itu, atau mungkin ada himbauan yang Bapak sampaikan juga kepada Bapak Panji Gumilang? Oh, saya tidak meminta keterangan, cuma silaturahmi aja, tidak minta keterangan apa gitu. Saya hanya silaturahmi, ngobrol, dan sesekali saya bertanya tentang itu. Dan beliau pun tidak ditanya juga menjelaskan beberapa yang dianggap viral, karena beliau juga tahu kan apa yang ramai, poin-poin apa yang ramai, menjelaskan juga kepada saya. Baik, baik. Pak Trubus, soal membawa kasus ini karena hukum, Pak Trubus, bagaimana? Iya, saya pikir itu paling fair ya, karena kita kebetulan negara hukum harusnya dibawa ke proses hukum. Tetapi memang ini persoalannya tak semudah itu. Karena apa? Karena apalagi ini menjelang 2024, Mbak, akan timbul situasi yang saya rasa pemerintah tidak akan berani sampai ke sana gitu ya. Apa Pak pertimbangannya kemudian ini dibiarkan, ditunda karena ada hubungannya dengan pemilu 2024? Iya, karena korelasinya kan itu ada partai-partai juga yang ikut menjadi pendukung di situ kan. Di Al Zaitun itu kan mesti ada partai yang punya relasi ke situ paling tidak. Nah ini yang kemudian tentu partai-partai itu nggak akan mau, Mbak. Itu masalahnya. Nah kalau itu kemudian dibawa ke sana, karena banyak orang yang diorbitkan, barangkali tokoh-tokoh partai juga yang diorbitkan oleh keberadaan Al Zaitun ini, sehingga nggak mungkin kalau misalnya pemerintah tiba-tiba melakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan, meskipun hal itu harusnya idealnya iya dilakukan gitu. Itu yang kedua, saya melihat bahwa apapun yang ini dilakukan oleh pemerintah, memang itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus saling berkolaborasi untuk menyelesaikan ini, dalam arti ya memang penyelesaiannya satu jalan itu penyelesaian hukum gitu. Yang lainnya adalah persoalan-persoalan lain yang sudah disampaikan oleh Pak Anwar Abbas tadi, karena rekomendasinya kan hampir tidak pernah dilakukan, dan kebijakan yang ada hanyalah kebijakan berbau ini ya pencitraan saja. Artinya yang penting masyarakat diam, tenang, sudah, nanti muncul lagi. Kan itu kan berulang-ulang seperti itu. Dan kisah Al Zaitun itu kan banyak sekali bercerita kisah-kisah yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat ada yang menolak, ada yang resistensi, ada yang menolak gitu ya. Baik, kita tahan sampai di situ. Tapi ada satu tadi Pak Trubus sudah ungkapkan, ini bisa digarisbawahi bahwa ada kemungkinan upaya tindak lanjut terhadap Ponpes Al Zaitun ini bisa terganjal isu politik menjelang pemilu 2024. Mungkin nanti kita akan minta pandangan juga dari Pak Anwar Abbas mengenai hal ini, kemudian juga Pak UU. Tapi setelah jeda, kami segera kembali. Baik, kita sampai di segmen terakhir dari perbincangan ini, tapi karena waktunya juga sangat terbatas, para narasumber, jadi mungkin komentarnya juga kami batasi. Tapi singkat saja, Pak UU, tadi maksud kami Pak Anwar Abbas, usulan tadi Pak Anwar Abbas yang mengatakan bahwa kasus ini harus dibawa ke ranah hukum. Nah, Pak Trubus mengatakan bahwa sepertinya memang ada kemungkinan sulit untuk bisa mewujudkan hal itu, karena ini terkait juga dengan dukungan partai-partai dan juga isu dengan pemilu 2024. Pak Anwar Abbas. Ya, kalau saya jelas ya, karena Panji Gumilang ini berpolitik, dia bukan orang bodoh ya, dan dia ingin mendapatkan perhatian dunia dengan memuji-muji Israel ya. Sementara ya konstitusi kita di Muqaddimah pembukaan Undang-Undang Perlindungan menyatakan bahwa kemerdekaan itu harus segala bangsa, oleh karena itu yang namanya penjajahan harus dihapuskan di atas bumi karena tidak sesuai dengan perikatan kemanusiaan dan keadilan. Dan dia menyarankan supaya Indonesia membuka hubungan diplomatik ya. Pertanyaan saya, di mana kepatuhan dia terhadap amanat konstitusi itu bagi saya. Jadi oleh karena itu memang saya terus terang saja ya, memang berat dugaan saya ya, apa yang disimpulkan oleh tim peneliti di tahun 2002 itu ada indikasi kuat dia ingin menciptakan negara Islamis itu ya sangat kuat. Oleh karena itu bagi saya supaya tidak menjadi perdebatan ya, sebaiknya ini dibawa karena hukum. Biarlah hakim nanti yang, silakan kita beradu argumentasi ya, beradu data dan fakta ya, dan nanti kita persilakan hakim yang memutuskan siapa sebenarnya Panji Gumilang ini, gitu. Supaya aman gitu. Tapi kalau seandainya ini tidak dibawa karena hukum, maka menurut saya ini gaduh terus nih. Jadi ini menurut saya tidak baik dan tidak sehat ya. Padahal kita punya mekanisme
penyelesaian masalah yaitu lewat pengadilan. Kenapa persoalan ini tidak dibawa ke pengadilan gitu? Oleh karena itu kalau seandainya kasus ini tidak dibawa ke pengadilan, ya berat dugaan saya ada aktor ya, yang berdiri di balik kasus Zaitun ini. Oleh karena itu supaya jangan ada pandangan yang berseliweran ya menurut saya ya tempuhlah mekanisme hukum gitu. Baik. Sehingga masyarakat tinggal menunggu ya Ya. bagaimana keputusan hakim gitu. Terus gitu. Baik Pak Anwar Abbas, Pak UU apakah ada rencana untuk bisa membawa kasus ini menuju ranah hukum seperti saran yang diberikan oleh MUI Pak UU? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, beberapa kiai juga menyarankan seperti itu. Tetapi kan belum melangkah ke situ, Pak Gubernur ya tabayun dulu, check and recheck dulu seperti itu. Dan juga insya Allah Pak Gubernur tidak akan terintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik dalam hal ini. Karena ini adalah untuk keumatan, untuk masyarakatan. Sekalipun jabatan gubernur adalah jabatan politis yang perlu dukungan dari berbagai macam partai politik. Tapi kami yakin Pak Ridwan Kamil akan lurus, akan bijak dan bijaksana dalam buat sebuah keputusan demi kemaslahatan masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Muslim dan dunia pesantren. Jangan sampai ya dunia pesantren tercoreng, kemudian ada ketidakpercayaan dan yang lain. Jelas Pak Gubernur tidak akan ada nuansa-nuansa politis sekalipun beliau ada jabatannya jabatan politis pada hari. Baik, terakhir mungkin Pak Trubus, sudah ada jaminan tadi dari Pak UU bahwa memang ini hal politis, terkait hal politis tapi juga tidak akan bisa dipisahkan oleh Pak Gubernur. Iya, menurut saya memang ini gubernur tetap harus bertindak tegas gitu ya. Bertindak tegas dalam hal ini adalah bagaimana membuat kebijakan itu bisa diterima semua pihak gitu. Karena kan ini menyangkut peserta didik juga yang begitu banyak jumlahnya kan. Kalau misalnya kita gegabah dalam hal ini kemudian langsung proses hukum, semuanya akan muncul satu resistensi, penolakan juga luar biasa. Yang kedua, memang ini harus ada satu keberanian juga dari pemerintah pusat untuk menegakkan aturan yang ada, karena memang ini sudah ranahnya sudah jauh ya, dalam arti tidak saja ada ujaran kebencian, juga penistaan agama, tapi juga ada tanda-tanda makar juga di situ, dan itu sudah berulang-ulang disampaikan oleh berbagai pihak. Nah, karena itu memang penyelesaian hukum menjadi salah satu penyelesaian yang paling bijak. Baik. Gitu, Mbak. Baik, Pak Trubus terima kasih sudah Sama-sama, memberikan ya. pandangan. Pak Anwar Abbas juga terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Demikian pula untuk Bapak UU Ruzanul Ulum. Kita akan terus tunggu Pak bagaimana tindak lanjut dari kasus ini. Selamat malam pada para narasumber.